Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan membahas tentang letak geografis dan letak astronomis. Jadi secara lebih detail ya Pak Guru akan menjelaskan kepada kalian tentang letak geografis dan letak astronomis. Apa sih letak geografis itu dan apa sih letak astronomis itu? Nah, jadi secara eh, gini ya, artinya itu letak geografis adalah letak wilayah berdasarkan keadaan aslinya. Sedangkan letak astronomis itu adalah letak wilayah berdasarkan garis koordinat. Nah, kita fokus dulu ke letak geografis ya. Jadi kalau misalkan kalian taruh sebuah piring di atas meja. Nah, piring itu berada di antara cawan dan panci misalnya. Nah, itu bisa diibaratkan seperti letak geografis suatu wilayah. Misalnya negara Indonesia. Ya, jadi negara kita itu kan berada di antara dua benua. Di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, kemudian diapit juga dengan dua samudra ya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, sekarang letak astronomis. Letak astronomis itu apa lagi? Nah, letak astronomis itu adalah letak wilayah berdasarkan garis koordinat. Nah, jadi garis koordinat ini apa lagi ya? Jadi garis koordinat ini adalah eh, garis yang diciptakan ya. Ini bukan garis yang nyata ya, tapi ini adalah garis hayal ya, hayalan ya. Garis hayal yang diciptakan oleh pakar astronomis itu untuk mengetahui letak suatu wilayah, untuk mempermudah mengetahui letak suatu wilayah. Nah, jadi contoh ya, letak astronomis Indonesia itu adalah 6 derajat LU, strip 11 derajat LS di antara 95 derajat BT, strip 141 derajat BT. Nah, ini nih maksudnya apa ya kira-kira? Nah, supaya kalian lebih paham, nah Pak Guru akan mengajak kalian untuk melihat peta dunia secara langsung. Dan kita akan mengamati um, lokasi Indonesia ya, letak wilayah Indonesia secara geografis dan juga astronomis. Yuk, sekarang kita lihat. Nah, di sini kalian sudah bisa lihat ya, ini adalah letak negara Indonesia. Nah, ini negara Indonesia ya. Nah, ini yang Pak Bayu kursor ini. Nah, ini adalah negara Indonesia dan ini adalah bumi secara keseluruhan ya. Jadi, ya, di Indonesia itu secara geografis dia kan diapit oleh dua benua. Nah, ini adalah benua Asia ya. Masih ingat benua itu apa? Nah, benua itu adalah daratan yang besar ya, dikelilingi oleh lautan. Nah, ini adalah daratan besar ya, Asia. Dan benua Australia. Nah, ini benua Australia. Ini juga termasuk daratan besar. Nah, kalau daratan yang tidak terlalu besar itu disebut pulau. Nah, jadi secara geografis ya, Indonesia itu diapit oleh dua benua, benua Asia dan benua Australia. Nah, sekarang Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia, ya, ini lautan yang luas ya, luas sekali kan. Nah, dan Samudra Pasifik. Ini Samudra Pasifik. Jadi Indonesia itu selain diapit dua benua juga diapit oleh dua samudra. Ya, Samudra Hindia itu berada di selatan dan Samudra Pasifik berada di utaranya. Begitu juga benua Asia ya. Benua Asia itu berada di utaranya Indonesia. Sedangkan di selatan ada benua Australia. Nah, sekarang kalian mungkin masih bertanya-tanya, mana garis koordinatnya? Nah, di sini memang tidak ditampilkan ya, tidak bisa ditampilkan di sini. Tetapi jika kalian melihat globe yang nyata ya, mungkin di sekolah ada globe yang nyata. Nah, di sana kalian akan melihat sebuah garis-garis biru ya yang dibuat membujur dan melintang. Nah, apa lagi itu membujur dan melintang ya? Garis bujur dan lintang. Nah, garis itu yang membuat wilayah itu terbagi menjadi kotak-kotak.
Nah, dikotak-kotakkan dia dengan garis lintang dan garis bujurnya. Nah, sekarang supaya kalian lebih paham, kalian bisa lihat gambar ini. Oke, nah sudah kalian lihat ya. Ini adalah peta Indonesia yang dibagi secara astronomis. Nah, tadi kalian mungkin masih ingat sedikit ya, Indonesia itu berada di 95 derajat bujur timur. Ya, ini garis 95 derajat ya. Ini 95 derajat bujur timur. Nah, ini garisnya. Pak Guru tarik garis. Ya. Kemudian 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke. Nah, tapi membacanya ya, dari 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan. Nah, di sini seharusnya lintang selatan ya. Di sini seharusnya lintang selatan. Oke, 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan di antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, jadi di dalam kotak-kotak ini ya, di dalam kotak biru ini adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi termasuk perairannya pun juga masuk ke dalam zona kotak biru ini. Nah, ini adalah wilayah kita ya, anak-anak. Ini adalah wilayah negara kita. Nah, ini yang dimaksud dengan letak astronomis ya. Jadi secara astronomis letak negara kita itu adalah berada di antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, di antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, kenapa sih kok harus dibagi berdasarkan garis-garis seperti ini? Nah, jadi Pak Bayu garis lagi ya. Nah, garis yang ini garis tegak ya. Ini bisa disebut garis vertikal, dan garis yang mendatar ini bisa disebut garis horizontal atau garis garis lintang ya. Ini garis lintang, ini garis bujur ya. Nah, ini garis bujur, ini garis lintang. Fungsi dari garis bujur ya, itu adalah membagi zona waktu. Jadi dengan mengetahui berapa derajat posisi garis bujurnya suatu wilayah itu, maka zona waktunya akan diketahui. Contoh di Indonesia ya, di Indonesia itu zona waktunya dibagi menjadi 3, yaitu waktu Indonesia Barat, WIB ya. Kemudian waktu Indonesia Tengah, WITA. Dan waktu Indonesia Timur, yaitu WIT. Nah, itulah fungsi dari garis bujur, yaitu membagi zona waktu. Sedangkan apa fungsi dari garis lintang? Nah, garis lintang itu berfungsi untuk mengetahui iklim suatu wilayah. Jadi, secara lebih spesifik nanti kalian akan mempelajari di jenjang SMP mungkin ya. Baru kalian akan mempelajari lebih spesifik bahwa bumi itu sebenarnya memiliki kemiringan terhadap matahari. Jadi, sehingga itu yang mempengaruhi perubahan musim yang terjadi di bumi. Nah, jadi dengan mengetahui posisi garis lintang suatu wilayah, maka iklim pada saat itu pun juga bisa diketahui. Dan itu bisa digunakan untuk memprediksi cuaca atau membuat ramalan cuaca. Nah, inilah fungsi dari garis lintang. Nah, Indonesia sekarang tepat berada di garis 0 derajat juga ya. Nah, garis 0 derajat ini ya, ini garis 0 derajat, ini adalah garis yang mendapatkan pencahayaan matahari yang paling optimal, sehingga di Indonesia hanya terjadi 2 musim saja, tidak ada musim salju dan musim gugur.
Di Indonesia hanya ada musim kemarau dan musim hujan. Nah, karena Indonesia tepat berada di garis khatulistiwa atau garis 0 derajat, garis lintang 0 derajat. Seperti itu ya. Nah, cukup itu saja untuk penjelasan tentang letak geografis dan astronomis. Supaya kalian mengerti apa sih yang membedakan antara letak geografis dan letak astronomis. Ketika sudah merujuk pada angka koordinat ya, jika sudah mengarah pada angka koordinat, itu artinya sudah masuk letak astronomis. Sedangkan jika mengarah pada keadaan aslinya, itu sudah mengartikan itu adalah menyebutkan letak secara geografis. Nah, sekarang Pak Guru akan hapus dulu ya. Oke, ini sudah Pak Guru hapus supaya bersih. Nah, jadi kita ingat lagi ya, Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara. Nah, ini garisnya ya. Nah, 6 derajat lintang utara. Kemudian garis bawahnya itu adalah 11 derajat lintang selatan. Ini ya. Ini bukan LU ya, tapi LS. Nah, LU-nya ke atas. Dari 0 derajat ke atas itu 1 LU, 2 LU, 3 LU, 4 LU, 5 LU, 6 LU. Kemudian ke bawah itu udah ke selatan dia masuk. 1 LS, 2 LS, 3 LS, 4 LS, 5 LS, 6 LS, 7 LS, 8 LS, 9 LS, 10 LS. Ini harusnya S, bukan U ya. Jadi petanya yang salah ya. Nah, jadi 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan di antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, itu adalah letak Indonesia secara astronomis, anak-anak. Baik, sekian untuk penjelasan tentang letak wilayah negara. Untuk perhatian kalian, Pak Guru ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.